Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Saya seperti biasa ditugasi panitia menyampaikan materi kompetensi psikologis pembimbing haji dan umrah. Nanti saya kemukakan 2 pertanyaan. Kalau terjawab dengan benar, berarti sesi kompetensi psikologis pembimbing haji dan umroh selesai. Bingung rupanya. Gak usah bingung. Soalnya ada perbedaan sedikit. Biar tidak mengantuk, kita dilanda musibah COVID-19. Ada banyak orang tertunda kepergiannya ke Tanah Suci. Dan akibatnya mereka kemudian disusulkan pada tahun-tahun berikutnya. Mulai tahun kemarin sampai kira-kira 3 tahun yang akan datang. Dan mereka memang oleh pemerintah diprioritaskan. Nah, menurut Anda, apa tugas psikologis Anda saat Anda menjadi pembimbing manasik mereka yang lansia itu? Silakan. Oh ya, Saya Imanuddin dari Cirebon. Cirebon. Ya. Oh, wong Cirebon ta. Terus pripian? Jawaban saya sabar Sabar. menghadapi jamaah lansia. Tugas kok bernama sabar? Membimbing dengan sabar. Membimbing dengan sabar. Ya. Caranya seperti apa? Telaten, melayani, menghargai, terus membimbing secara keseluruhan. Lansia itu lemah, sakit-sakitan, mudah lupa. Saat Anda menghadapi orang tua seperti itu, apa yang mesti Anda lakukan? Ya, silakan. Yang harus dilakukan sebagai petugas, yang pertama melakukan pelayanan, melakukan pembimbingan, dan melakukan perlindungan terhadap jemaah tersebut. Ya, bagaimana caranya? Yang namanya perlindungan seperti apa? Saya Prof. Ya, saya mau yang berbeda. Oh, terima kasih Prof. Tugas psikologis pembimbing itu memberikan dukungan emosional, membantu pemecahan masalah yang dialamin jamaah, kemudian memberikan panduan selama perjalanan haji. Semua jawaban benar dan saling melengkapi. Coba belum ada satu jawaban yang mencakup semua jawaban yang disampaikan oleh ibu dan bapak-bapak sebelumnya. Jangan lupa dalam manasik itu ada bagian-bagian yang merupakan khilafiyah. Ada cukup banyak orang yang membawa perbedaan pemahaman itu sampai ke Mekah, sampai ke Madinah. Anda? Terima kasih Prof. Menghadapi perbedaan khilafiyah di kalangan jamaah, terutama dalam praktek manasik. Yang pertama, seorang pembimbing itu harus membekali dulu dengan wawasan dan keilmuan. Jadi kita hanya sampai kepada memberikan pilihan. Anda mau ambil yang mana, yang penting masing-masing punya dasar. Kompetensi pembimbing manasik haji itu sama dengan kompetensi guru, ustadz, kiai. Jadi pembimbing haji itu pendidik loh. Mengapa kita katakan pendidik? Karena kompetensi yang harus dikuasai ialah kompetensi pendidik. Yang notabene juga pengajar, juga pembimbing. Ada 3. Pertama, seorang pembimbing manasik harus berkompetensi kognitif, berkemampuan akliyah. Kedua, berkompetensi afektif. Yang ketiga, berkompetensi psikomotor. Dalam hal berkompetensi kognitif, pembimbing manasik harus memiliki pengetahuan materi manasik lengkap. Rukun, wajib, sunnah, ya, lengkap dengan dalilnya. Bahkan lengkap dengan perbedaannya dengan mazhab lain. Kalau perlu kita mempelajari muqaranatul madzahib di bidang manasik haji. Masa ada pembimbing tidak bisa membaca
Labbaik Allahumma labbaik, kan aneh secara psikomotor. Masa ada pembimbing haji tidak tahu bahwa labbaik Allahumma labbaik itu bacaan yang maknanya begini dan begitu, urusan kompetensi kognitif. Masa seorang pembimbing haji tidak merasakan nikmatnya bacaan labbaik Allahumma labbaik sebagai bagian dari kompetensi afektif Anda. Yang kedua, kita harus menguasai metode mengajar manasik. Tinggal pilih dan sesuaikan dengan materi yang hendak kita ajarkan, yang hendak kita latihkan. Yang ketiga, kecakapan mentransfer pilihan cara belajar manasik yang efektif. Ada orang menghafal saja, ada yang menghafal kaidah, ada yang menghafal bagian-bagian. Ada juga yang tidak menghafal tetapi langsung mempraktikkan. Kok bisa ada orang langsung mempraktikkan belajarnya? Bisa. Ibu saya dulu nggak pernah belajar tajwid. Tapi baca Qur'annya bagus sekali, lebih bagus daripada saya. Kalau ditanya waladhdallin, kita tahu linnya panjang sekali. Kalau ditanya, Bu, kenapa Ibu bacanya kok panjang sekali? Nggak bisa dia jawab. Pokoknya mah gitu, Namun tek itu salah. Bari jeung teu apal eta teh mad arid lis-sukun. Gitu. Dan memang tidak perlu mengingat-ingat nama, mengingat-ingat istilah. Yang penting baca Qur'annya benar. Toh malaikat juga tidak akan bertanya arid lis-sukun, ikhfa, idgham, iqlab, izhar. Gak akan. Yang penting baca Quran benar, selesai. Sekarang kita lanjutkan dengan kompetensi afektif. Ini agak sulit memahaminya kalau tidak serius. Sebab afektif itu urusan sikap, urusan rasa. Rasa senang, rasa jengkel. Ikhlas, tidak ikhlas itu juga afektif. Susah mengukurnya dan memang tidak ada ukurannya. Yang tahu seseorang itu ikhlas, ya orang itu sendiri. Anda tahu tidak saya ikhlas? Tidak. Dan memang Anda tidak perlu tahu saya ikhlas. Ngapain? Itu urusan Allah dengan saya. Nggak usah repot. Ngapain juga nanya-nanya ikhlas tidak ikhlas? Anda juga begitu nanti menjadi pembimbing haji. Ikhlas dan tidak ikhlas itu urusan Anda dengan Allah. Dan Anda tidak perlu berkuar-kuar di depan jamaah, saya ikhlas saudara-saudara. Nggak perlu. Kalaupun perlu, ya sekali-sekali sajalah. Jangan terlalu sering. Sebab semakin sering orang mengatakan, saya ikhlas, kemungkinan dia tidak ikhlas. Kemungkinan. Kita lanjutkan. Konsep diri. Anda selaku pembimbing manasik harus punya konsep diri. Konsep diri itu sikap dan pemahaman Anda tentang Anda sendiri. Nah, susah kan? Maksudnya apa itu? Tapi rasakan sajalah. Jadi Anda selaku pembimbing haji harus menyikapi diri Anda dan memahami diri Anda sebagai pembimbing. Bukan sebagai tukang sayur. Dengan demikian kelakuan kita pun harus kelakuan pembimbing. Bukan kelakuan tukang sayur, bukan kelakuan tukang ojek. Di situ letak kepribadian Anda sebagai pembimbing. Kedua, efikasi diri. Self-efficacy. Self-efficacy itu keyakinan. Keyakinan pembimbing terhadap keefektifan kemampuannya sendiri dalam membangkitkan gairah dan kegiatan ibadah jamaahnya. Nah ini jelas kalau ini ya. Yakin tidak bahwa Anda punya kemampuan dalam membangkitkan gairah dan kegiatan ibadah jamaah Anda? Yang jawab Anda. Kalau Anda tidak yakin, bikinlah Anda yakin. Oh, tapi saya kan kemampuan saya kan sedikit. Ya belajar dong. Saya belum hafal innas sofa wal marwata min sya'airillah dan selanjutnya. Waktu sa'i ya. Dari sofa dan marwah.
Begitu. Tahu dirilah. Dan orang lain tidak bisa apa-apa itu urusan itu. Sama dengan Anda menyuruh orang lain ikhlas. Ikhlas disuruh-suruh. Ikhlas itu timbul dari diri sendiri. Gitu. Gak usah disuruh-suruh. Kasih kontekstual efficacy, yakni kemampuan pembimbing dalam mengatasi keterbatasan faktor di luar dirinya ketika ia membimbing. Anda sedang menuntun lansia sa'i dari sofa dan marwah. Tiba-tiba kram kakinya. Nah itu di luar penguasaan Anda. Itu yang kita maksud dengan keterbatasan faktor di luar diri Anda. Tugas Anda kan menuntun, memberitahu, menuntun bacaannya, menuntun cara jalannya. Dari sofa ke marwah dan bolak-balik sampai 7 kali. Tiba-tiba dia kram. Apa yang harus Anda lakukan? Jangan dibiarkan. Kalau Anda membiarkan, itu berarti Anda tidak memiliki efikasi kontekstual. Bagaimana caranya? Ya terpaksa dibopong lah. Kalau ada, kita sewakan roda. Jadi jangan menyerah pada keadaan. Dan jangan lupa bahwa hidup ini masalah. Nah ini. Jangan berpikir Anda tidak akan menemui masalah. Omong kosong yang mengatakan hidup tanpa masalah. Karena orang itu pintar, karena orang itu kaya, karena orang itu turunan orang besar. Karena orang itu punya koneksi ke sana kemari. Dia tidak punya masalah. Omong kosong. Semua ada masalah. Tidak mungkin orang terlepas dari masalah. Kenapa? Karena kehidupan itu sendiri adalah masalah. Jadi kalau Anda mau hidup terus, Anda harus berani menghadapi masalah. Kalau nggak berani, bagaimana caranya Anda bisa hidup? Anda pergi menyeberang ke sana, ke pasar Gede Bage. Ada banyak kendaraan lewat. Nggak lihat kiri kanan. Ditabrak mobil Anda. Nah mobil yang lewat, motor yang lewat, segala macam. Itu masalah buat Anda itu. Dan Anda harus berpikir mengatasi masalah itu. Lihat kiri, lihat kanan. Minta bantuan satpam hotel. Nah itu contoh yang kecil. Kita lanjutkan sekarang. Sikap penerimaan diri sendiri. Anda sudah menerima diri Anda sebagai pembimbing haji atau belum? Jangan-jangan belum. Sikap penerimaan diri sendiri. Anda sudah menerima diri Anda sebagai pembimbing haji atau belum? Caranya bagaimana? Anda punya kompetensi rasa pembimbing dalam berkecenderungan positif atau negatif terhadap diri Anda sendiri berdasarkan penilaian yang lugas atas bakat dan kemampuan Anda sendiri. Anda punya bakat dan kemampuan tidak untuk menjadi pembimbing haji? Berikutnya, sikap penerimaan terhadap orang lain. Others acceptance attitude. Kompetensi sikap dan pelayanan pembimbing terhadap jamaah. Jadi Anda harus punya sikap positif terhadap diri Anda sendiri sebagai pembimbing. Anda juga harus punya sikap penerimaan terhadap jamaah yang Anda bimbing. Nah, baru Anda jadi pembimbing betul itu. Sekarang kompetensi jasmaniah mudah dilihat, mudah diukur, langsung mudah dinilai. Pertama, pembimbing haji berkecakapan ekspresi verbal dan non-verbal yang bersifat umum. Anda bisa bertutur kata sopan, berbicara dengan bahasa yang benar dan baik. Anda berperilaku baik. Yang kedua, kecakapan ekspresi verbal dan non-verbal yang bersifat khusus. Yang berhubungan dengan satu, materi manasik. Kecakapan Anda dalam mengekspresikan materi secara verbal. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Literasi itu kemelekan. Kemelekan itu mencakup literasi perpustakaan. Kita perlu terbiasa mencari dan menggunakan bahan pustaka. Khususnya yang berhubungan dengan manasik.
Literasi media. Misalnya keterampilan menggunakan PowerPoint. Slide PowerPoint untuk melatih ibu dan bapak-bapak jamaah kita. Dan literasi digital pada umumnya. Misalnya keterampilan mengakses informasi dari internet. Dari Google, YouTube, website. Jangan ketinggalan zaman. Adakah pertanyaan yang perlu saya jawab? Barangkali ya selama masa pembimbingan yang agak panjang itu, terutama khususnya di haji, kejadiannya kemarin juga saya agak sedikit merasakan itu gitu. Ketika kita di titik terendah kita gitu, Prof. Artinya psikologi kita benar-benar down karena kita kelelahan baik secara fisik maupun secara mental menghadapi jamaah gitu ya. Selain menangis, kira-kira apa nih tips dari Profesor yang untuk bisa meningkatkan kembali dengan cepat motivasi self kita gitu ya? Ambil air wudhu, Anda sholat, Anda baca Quran, banyak-banyak beristighfar, selesai. Jika saya menemukan masalah besar dengan tetangga saya, dengan teman saya, dengan atasan saya, ambil wudhu, sholat, baca Quran. Kalau saja baca Quran saja nanti kan ngantuk. Ngantuk tidur. Nah tidur itu healing. Sekarang kan musim healing. Pulang healing. Kalau mau healing begitu aja. Bangun tidur kan segar. Semuanya sulit tetapi bisa diatasi. Asal kita mau mengatasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.